Wing Chun, 嚴文。Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Pada siang hari ini saya coba kembali mau membahas dan mengomentari salah satu video dari rekan saya di Rawamangun, ya, anggota Wing Chun Harmony Indonesia, yang dikirim beberapa hari lalu melalui pesan WhatsApp. Ya, tentunya video ini saya minta menjadi tugas beliau untuk membuat dan memperlihatkannya kepada saya bahwa latihan yang dia lakukan apakah ada improvement atau tidak. Nah, video ini mengenai Shoo Lim Tao. Ya. Mungkin sebagian teman-teman akan berkata, loh kok kenapa Shoo Lim Tao lagi gitu kan? Bukannya saya sudah sering membahas mengenai Shoo Lim Tao. Betul, saya sering membahas mengenai Shoo Lim Tao, tetapi mungkin berulang kali ya saya mengingatkan teman-teman untuk terus melatih Shoo Lim Tao dan terus memperbaiki bentuknya. Kenapa saya selalu ribut, selalu komplain agar bentuknya itu harus proper, ya harus sesuai dengan yang seharusnya, tentunya dari sudut pandang saya terhadap teman-teman yang ada di Wing Chun Harmony Indonesia, khususnya di Rawamangun. Ya, kenapa enggak istilahnya sudah hafal udah selesai gitu? Kenapa harus benar-benar diperbaiki bentuknya? Oke, jadi gini, prinsip saya saat kita mempelajari bentuk, form, mempelajari struktur yang seharusnya dilakukan seperti itu agar melatih muscle memory kita bertindak sesuai dengan yang kita mau, sehingga pada saat aplikasi ya atau kita refleks menggunakan gerakan tersebut dengan bentuknya akan otomatis terjadi dengan sendirinya sesuai dengan apa yang kamu mau, ya kan? Contoh misalkan yang gampang, misalnya kalau kita misalkan ingin memukul dengan telapak, saya kan selalu berulang kali pada saat kita memukul pakai telapak, tolong jempolnya dilipat, bukan memukul telapak dengan posisi seperti ini, tetapi ini harus dilipat dan telapaknya lurus seperti ini, bukan begini dan bukan pula begini. Ya ini kalau kayak gini kan seperti cakar. Nah, oke, logikanya begini. Saya mengumpamakan bahwa saya sedang belajar pelajaran matematika. Saya seorang siswa SD, ya kan? Guru saya kemudian menjelaskan tentang materi matematika sesuai dengan apa yang sedang saya pelajari. Ya, matematika untuk anak SD. Nah, tiba-tiba guru saya kemudian menyambungkan matematika tersebut dengan mata pelajaran SMA atau juga dengan mata perkuliahan, ya, tentang matematika. Saya mungkin tidak akan bisa paham. Kenapa? Karena saya belum ke sana. Saya masih proses di bawah. Ya kan? Mungkin saya tahu, tapi saya tidak punya gambaran dan tidak punya pemahaman. Ya, kalau saya memaksa ke atas dengan melupakan basic matematika yang saya sedang latih, mungkin saya bisa di sana, tetapi bisa hanya meniru, bukan bisa karena paham. Ya. Dan celakanya kalau misalkan ini suatu bela diri nih, misalkan kita hanya melatih basicnya asal, kemudian kita mengaplikasikan secara langsung dan terus ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian apakah kita harus menyalahkan bela dirinya? Ya itu sih sama aja kalau saya anggap logika juga, itu seperti seorang anak kecil yang belum bisa lari tetapi dia maksa lari, padahal dia berjalan pun belum stabil, akhirnya pada saat dia lari dia jatuh. Apakah dia akan menyalahi sepatunya? Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa saya selalu bentuk
Karena dengan mempelajari bentuk, kita mempelajari struktur, dan jika struktur ini memang benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, tentunya gerakan kita akan punya pertama kestabilan dan punya unsur kokoh, ya, sebagaimana mestinya. Kira-kira itu. Nah, makanya kenapa saya selalu membuat video tentang Shilin Tao, karena memang kita sedang dalam pembelajaran. Ya teman-teman, seperti dengan video yang saya ingin tampilkan adalah bahwa teman saya ini sedang belajar Shilin Tao, memahami konsep Wing Chun melalui Shilin Tao gitu. Seperti bahu, siku, ya kan, kemudian bentuknya yang harus bagaimana. Nah, itu yang sedang dipelajari oleh salah satu dari rekan saya ini. Nah, biar mempersingkat waktu, sambil jalan nanti saya jelaskan sedikit-sedikit tentang apa sih yang harus diperhatikan oleh rekan saya ini, ya juga teman-teman yang sedang belajar Shilin Tao di rumah sana. Yang mudah-mudahan video ini walaupun membosankan bisa memberikan manfaat. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Silakan ditonton videonya, perhatikan sebaik-baiknya, dan tolong jangan dibully teman saya ini karena beliau juga sedang belajar. Perkenalkan, sosok yang ada di video yang saya tunjukkan tadi adalah Mas Gun. Begitu panggilan saya terhadap beliau. Nama aslinya saya rahasiakan, ya. Dari penampilan Mas Gun bisa saya bilang bahwa overall, ya, 40% dari Shilin Tao sudah bisa diperagakan secara lumayan, ya. Walaupun masih banyak yang harus dibenahi, ya. Siku, kalau saya perhatikan tadi, itu sudah cukup oke. Ya, kemudian mengenai lutut, ya, dan posisi ujung kaki sudah oke. Hanya saja mengenai bahunya,
ya. Kemudian mengenai pinggulnya itu mesti banyak perbaikan, dan juga ada beberapa gerakan yang menurut saya masih jauh dari yang saya harapkan. Nah, apa aja yang perlu perbaikan, saya akan tunjukkan satu persatu, mulai dari opening sampai home Syulimto yang terakhir. Ya, yang pertama adalah kita mulai dari bagian pinggul. Ya, oke, dimana pada saat bagian pinggul, pada saat kita membuka kuda-kuda Yigi Kibyoma seperti ini, ya, oke, pinggul. Kalau misalkan saya berdiri seperti ini, terlihat bahwa hip saya itu masih ke arah belakang. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, saya beginikan saja. Ya, pinggul saya masih ada ke arah belakang. Seperti kita ketahui bahwa bagian kaki dan pinggul dia ada seperti semacam di sini ada semacam kayak dongle ya, dongle, ada kayak semacam engsel ya, dimana di sini saat kita melakukan Syulimto, kita akan memutar engsel tersebut sedikit ke arah depan. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya tadinya kan seperti ini ya, seperti yang ditunjukkan sama Mas Gun, itu pinggul saya itu masih ke arah belakang. Jadi kalau bisa dibilang tulang ekor saya tidak posisinya tepat di bawah ya. Nah, supaya tulang ekor itu berada posisinya di bawah, otomatis pinggul ini saya harus putar ke depan ya. Jadi kalau kelihatan, nah seperti ini. Jadi kesannya kayak setengah duduk. Bukan kita memajukan perut ke depan seperti ini, karena ini tidak akan membuat posisi kita seimbang ya, karena ini akan cenderung bobot kita ke arah belakang, bukan ke arah bawah. Jadi dengan kita membuat ini ya diputar, otomatis kita akan membentuk dan mengunci pinggul kita supaya seperti orang setengah duduk. Nah, seperti ini posisinya ya. Oke, sedangkan dari tampak depan hal itu tidak akan terlihat ya, tidak akan terlihat, tapi hanya bisa dirasakan. Nah, cuman dalam videonya Mas Gun, saya masih bisa lihat bahwa pinggulnya tidak diputar seperti ini gitu. Itu yang pertama mengenai masalah pinggul. Lalu masuk ke bagian opening ya, opening Syulimto. Yang saya lihat bentuk tangan yang dilakukan adalah seperti ini ya. Kalau dari samping seperti ini. Oke. Nah, yang saya mau itu adalah bentuknya ini agak ke depan ya, teman-teman lihat, dan diangkat bukan ke arah muka seperti ini terus ditarik ke belakang, tetapi setelah dari bawah itu diangkat hanya setinggi ini. Jadi kalau teman-teman lihat dari kamera, muka saya masih tetap terlihat ya, tidak terhalang. Oke. Baru ditarik. Jadi kalau misalkan saya mau bergerak lebih cepat adalah seperti ini. Karena seperti itu. Nah, jadi itu opening. Kita lanjut ke gerakan berikutnya. Bentuk pertama menurut saya sudah oke. Kita masuk ke bentuk kedua. Ya, bentuk kedua dilakukan seperti ini.
dalam videonya Mas Gun, yang harus diperhatikan adalah bahu. Ya, bahunya itu waktu dia membalikkan tangan, posisi si bahunya itu akan begini. Ya, kenapa? Karena sikunya kejepit, ketahan sama tulang rusuk. Harusnya ini dibiarkan saja supaya sikunya ke samping. Ya, tetapi dengan konteks bagian ketiak kita tetap rapat. Nah, kemudian saat selesai menutup, ini bukan ke samping. Ya, kalau teman-teman lihat dari posisi samping, ini bukan ke sini. Ya, tetapi ini harusnya ke sana. Dalam konteks saya, mungkin kalau misalkan senior-senior saya atau master-master yang jauh di atas saya, ya, yang mungkin memberikan juga bentuk Siu Lim Tao, mungkin tidak sama dengan apa yang saya punya. Tetapi saya di sini hanya memberitahukan bagaimana Siu Lim Tao yang selama ini saya lakukan. Ya, selama ini saya latih dan selama ini saya bagi ke teman-teman di Wing Chun Harmony Romangun. Itu yang saya tekankan dulu, ya, sama teman-teman yang menyaksikan video saya. Oke, ini saya lanjutkan. Jadi dari sini ini ke samping, ya, supaya teman-teman lihat, bukan di sini tapi agak di depan, ya, setinggi bahu. Kemudian ini tarik ke tengah, kemudian ke depan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke gerakan nomor 3, ya, yaitu seperti ini. Kalau dilihat dari videonya Mas Gun, ya, waktu kita turun, ini tangan di belakang. Nah, terus ditarik ke belakang, terus didorong lagi ke belakang. Ya, itu seharusnya itu di samping. Nah, seperti teman-teman lihat, ini di samping. Kemudian baru tarik ke belakang, baru pukul ke sana, ya. Kemudian ini ke depan, kemudian tutup dulu, bukan di atas seperti ini, tapi di bawah posisinya. Jadi siku ini posisinya ada di bawah bahu, kemudian ini baru ke samping, dan dimulai dengan siku dulu yang melontar ke sana, baru follow, ya, baru tutup lagi, kemudian dibuka seperti ini, ya. Kemudian double tan sao, atau ada yang bilang ini adalah tok sao, ya. Sedangkan saya ini agak ke depan seperti tan sao. Kemudian kita balik, kita tarik ke dalam, ya, bukan tariknya ke bawah tetapi ke sini. Dari sini baru kita nusuk, lempar sikunya, ya, setinggi leher, turun. Lihat, ya, sama seperti opening, ya, sama seperti opening. Jaraknya bukan pas turunnya itu ke sini, ya, tapi turunnya cukup segini, kemudian naik lagi ke atas, baru dari sini tutup. Nah, begitu. Nomor 4, bentuk pak sao itu sama seperti nomor 2, ya. Jadi pak sao-nya itu bukan ke sini, oke, tetapi agak ke depan. Jadi pak sao itu bukan ke sini tapi agak ke depan. Baru ini ditarik dan dipam. Nah, telapaknya itu bukan di samping, ya, tetapi agak menyerong. Ya, kalau misalkan dari kamera di depan ini agak menyerong. Jadi posisinya
telapak ini jatuhnya adalah di area pipi atau area rahang. Baru tutup. Nah, begitu kita masuk gerakan nomor 5. Lanjut ke nomor 5. Kalau dari videonya Mas Gun yang saya lihat, gerakan nomor 5 itu seperti ini. Ya. Tetapi yang saya mau, yang harusnya saya pernah kasih, yang saya pernah jelaskan, bentuknya seperti ini. Ya, jadi pertama itu adalah tangsaunya setinggi bahu, bukan segini tingginya, tapi setinggi bahu, kemudian turun. Ya, bentuknya seperti ini jaraknya. Ya, kemudian dari sini nanti teman-teman naik lagi setinggi bahu, bukan segini. Kemudian diputar dan dipam. Pamnya itu adalah setinggi rusuk, bukan di samping seperti ini. Oke, itu nomor 5, baru ditutup. Ya, nah kita lanjut ke nomor 6. Gerakan nomor 6, kalau saya tiru dari gerakan Mas Gun, kira-kira seperti ini. Ya, jadi pada saat dia ngambil bong, posisi bongnya seperti ini, kemudian langsung begini dan langsung mukul. Seharusnya seperti apa? Seharusnya seperti ini. Waktu kita bongsau, nah, ya teman-teman bisa lihat. Kalau Mas Gun punya posisinya seperti ini, yang saya lihat ya. Sedangkan yang saya mau posisinya seperti ini. Ya, kelihatan bahwa siku setinggi bahu maksimal ya. Jadi nggak ada posisi begini. Oke. Jadi posisi seperti ini. Kemudian pergelangan, ini kelihatan ya ada gelang hitam saya. Ya, posisinya lebih rendah daripada siku. Dan jari itu keluar, bukan posisi seperti ini. Dari sini ada bentuk tansau dulu, jangan lupa. Ya, dari bentuk tansau baru kita ke depan, memukul ke arah bawah. Ya, lebih rendah dari bahu. Baru tutup. Kita lanjut ke gerakan terakhir. Saya tiru dulu gerakan nomor 7 yang diperagakan oleh Mas Gun. Ya, jadi gerakannya itu hampir kurang lebih seperti ini. Ya, nah, yang saya mau pada saat kita turunkan tangan, bahu ini harus posisinya stay seperti biasa. Jadi di gerakan nomor 7 ini, dari gerakan opening 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, bahu itu tetap harus posisinya biasa. Nah, seperti ini. Ya, tidak boleh naik begini. Gimana kelihatannya kalau misalkan saya memposisikan bahu saya seperti ini? Enggak banget gitu kelihatannya. Oke, jadi posisinya ini. Nah, otomatis nomor 7 saat kita masuk seperti ini. Jadi kelihatan tangan saya berubah dua-duanya, ya, bukan dalam konteks seperti ini. Apalagi ditambah bahunya begini. Ya, jadi dia tetap harus turun, kemudian ini buka 3 kali, kemudian mukul. Jadi
saya ulang ya. 1 2 3. Nah, yang ini mukul 1 2 3. Sekarang dari samping. Nah, saya harap dengan video yang saya berikan dan saya posting nanti di YouTube ini, Mas Gun bisa memperbaiki sulim taunya. Ya. Kita sama-sama belajar, tetapi kalau misalkan kita bisa improvekan, ya, terutama sulim tau yang kita punya, itu alangkah baiknya dan alangkah bergunanya nanti pada saat kita latihan drill. Ya. Karena pada saat drill saya selalu membawa gerakan-gerakan yang ada di sulim tau. Demikian arahan-arahan yang saya bisa berikan dari video yang dicontohkan dan diperagakan oleh salah satu rekan kami, Mas Gun, ya, dari Wing Chun Harmony Indonesia Rawamangun. Semoga arahan-arahan yang saya berikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Mas Gun sendiri dan juga untuk teman-teman di Wing Chun Harmony Indonesia yang saat ini sedang latihan sulim tau atau sedang memperlancar sulim tau atau mungkin baru dapat sulim tau. Nah, perlu saya ketekankan juga buat teman-teman yang lain bahwa apa yang saya berikan tadi itu merupakan sulim tau yang saya pahami selama ini. Jadi murni itu adalah opini saya. Ada yang setuju, silakan ikuti. Ada yang nggak setuju, mungkin Sifu Anu jauh lebih bagus, Sifu Anu jauh lebih benar, silakan, nggak masalah buat saya. Ya, kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai sulim tau, silakan tulis di kolom komentar. Saya dengan senang hati akan coba menjawab, ya, sesuai dengan apa yang saya mampu. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikut kelas saya, saat ini saya mengadakan kelas online, ya, untuk regular kelas setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 9 malam. Atau mungkin teman-teman mau private tersendiri video conference dengan saya, silakan. Saya menyediakan waktu dari hari Senin sampai hari Minggu jam 7 sampai jam 10. Teman-teman tentukan harinya, kemudian silakan selesaikan administrasi yang sudah ditentukan oleh saya. Nanti pada hari H-nya kita bisa ketemu via online untuk latihan Wing Chun. Untuk saat ini dengan terpaksa dan berat hati kita harus lakukan dengan online. Ya, walaupun seperti yang saya bilang, dengan latihan dengan video ini kurang efisien, kurang efektif karena bela diri tentu harus ada kontak fisik. Tapi dengan kondisi seperti ini yang tidak menentu, daripada semangat kita yang menggebu-gebu itu menghilang, kalah dengan istilahnya aturan pemerintah mengenai PSBB, ya, kenapa nggak kita mulai saja gitu. Kira-kira itu aja apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video saya ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmony Indonesia.